di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Penjaga bagi sesama. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Yehezkiel 3 ayat 17. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, jika kita tahu kebenaran, janganlah berdiam diri. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi menjaga sesama kita agar tidak jatuh ke dalam dosa. Berapa banyak orang Kristen hari ini telah melangkah ke jalan yang salah, namun tidak ada sesama orang percaya yang memperingatkannya. Jangan lalaikan tanggung jawab kita sebagai penjaga sesama. Brother Keeper. Bangsa Israel telah kehilangan identitasnya selama berada di pembuangan, baik secara politik tetapi juga dalam kepercayaannya. Agama bangsa Babel telah mengikat mereka dalam ritual penyembahan kepada dewa-dewi yang memberi kebebasan untuk melakukan berbagai jenis dosa. Di tengah keadaan yang demikian, Tuhan memanggil Yehezkiel untuk menjadi penjaga Israel. Beberapa hal prinsip mengenai penjaga sesama akan memberkati kita. 1. Panggilan menjadi penjaga sesama. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Ayat 17. Penglihatan yang dilihatnya membuat Yehezkiel tertegun. Ia duduk di antara orang-orang buangan dan tidak bicara banyak. Tetapi Allah datang kepadanya dan memberitahunya bahwa tidak ada guna berbuat seperti itu. Ia adalah seorang penjaga. Ia harus berbicara kepada mereka. Yehezkiel menerima panggilan untuk menjadi penjaga Israel. Mengapa Tuhan menggunakan istilah penjaga? Penjaga kawanan bertanggung jawab menjaga kawanan domba dari pencuri dan binatang buas pemangsa. Sedangkan penjaga perkemahan di negeri yang sedang diserang atau kota yang dikepung bertugas mengamati pergerakan musuh dan membunyikan tanda peringatan saat bahaya mendekat. Tuhan memperingatkan bahwa bangsa Israel sedang dalam keadaan darurat dan harus berjaga-jaga terhadap musuh yang ingin menghancurkannya. 2. Tanggung jawab penjaga sesama. Dengarkanlah suatu firman daripadaku. Ayat 17. Yehezkiel diberi tanggung jawab untuk mendengar firman Tuhan dan menyampaikannya kepada umat. Bagaimana mungkin seorang dapat mengajar orang lain kalau ia sendiri tidak belajar terlebih dahulu? Seorang penjaga harus memperhatikan apa yang ia dengar agar dapat memperingatkan umat. Bahwa tanggung jawab penjaga sesama adalah untuk memperingatkan orang berdosa akan bahaya dosa, sekaligus meyakinkan mereka akan manfaat pertobatan, untuk memperhadapkan kepada mereka betapa menyedihkannya nasib mereka jika mereka tetap dalam dosa, dan betapa bahagianya mereka jika saja mereka mau bertobat dan berubah. Tanggung jawab ini adalah mengenai perkara kehidupan dan kematian, yaitu tentang memperoleh kutuk dan mewarisi berkat. Ayat 18-21. 3. Pertanggungjawaban penjaga sesama. Engkau harus memperingatkan mereka atas namaku. Ayat 17. Bukan dalam namanya sendiri, tetapi dalam nama Allah sebagai pemberi tanggung jawab. Itulah sebabnya penjaga sesama harus memberikan pertanggungjawabannya kepada Allah. Allah tidak menuntut hasil, apakah orang-orang yang ditegur dan diperingati mau bertobat atau tidak. Allah hanya mau Yehezkiel setia dan taat untuk menyampaikan pesan dari Allah tersebut. Jikalau Yehezkiel tidak menyampaikan pesan peringatan dari Allah kepada bangsanya yang bersalah, maka ia harus menanggung hukuman Allah akibat dari dosa yang bangsa Israel perbuat. Sebaliknya, jika Yehezkiel memberi peringatan dan umat mengindahkannya, hal itu baik bagi keduanya. Yang satu akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan, dan yang lain telah menyelamatkan nyawanya. Apalagi yang lebih diinginkan seseorang penjaga baik sesama selain menyelamatkan dirinya dan semua orang yang mendengarnya.
Bandingkan 1 Timotius 4 ayat 16. Sahabat Iktus, menjadi penjaga bagi sesama berarti peduli terhadap keselamatan orang percaya lain. Menjadi penjaga berarti memiliki kerelaan untuk memberikan perhatian, waktu, tenaga, dan pikiran agar mereka memahami firman Tuhan dan menaatinya. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi penjaga atas siapa saja, atas orang Kristen lain yang hidup menyimpang dari kebenaran. Saya tidak boleh hanya berdiam diri melihat ketidakbenaran. Tuhan menginginkan saya berbicara kepada mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang telah saya pelajari. Itulah sebabnya saya harus belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh agar dapat dengan tepat memperingatkan saudara lain yang jatuh ke dalam dosa. Yang utama bukanlah respon mereka, tetapi Tuhan menginginkan ketaatan saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya hanya berdiam diri melihat ketidakbenaran, ataukah saya sedia meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi penjaga bagi sesama? Kepada siapa Tuhan menginginkan saya menjadi penjaga bagi sesama untuk memperingatkan dia agar berbalik dari dosanya? Adakah orang yang bertobat melalui pemberitaan saya sebagai seorang penjaga bagi sesama? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Tuhan mau memakai saya sebagai penjaga bagi sesama. Saya ada di tengah keluarga, di gereja, di tengah bangsa ini karena Tuhan menginginkan saya melakukan tanggung jawab untuk memperingatkan mereka yang berdosa agar berbalik dari jalannya yang jahat. Saya bukanlah orang yang sempurna, tetapi saya mau belajar firman Tuhan dan hidup di dalamnya, agar dapat menyampaikannya lagi kepada orang yang ada di sekitar saya. Amin. Teguran keras firman Tuhan atas dosa bertujuan untuk penyelamatan, bukan penghukuman. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.